Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B yang beranggotakan Fikri Paujan Sabik dengan NPM 207006054, lalu Ananda Niki Putra dengan NPM 207006039, dan saya sendiri Farid Sidki dengan NPM 207006033. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi salah satu tugas pemrosesan data terdistribusi. Next. Yang pertama, NoSQL. NoSQL merupakan singkatan dari Not Only SQL. Database Management System ini bersifat tanpa relasi. Artinya, NoSQL bisa mengelola database dengan skema yang fleksibel dan tidak membutuhkan query yang kompleks. Secara singkatnya, NoSQL adalah sebuah sistem manajemen data non-relasional yang tidak memerlukan skema tetap. Lalu ada beberapa alasan kenapa kita sangat membutuhkan gitu NoSQL untuk manajemen database. Yang pertama, skalabilitas yang lebih mudah dan murah. NoSQL mempermudah proses scale out. Metode skalabilitas ini memungkinkan kita untuk menambah server cloud dan menyambungkannya ke cluster database. Jadi kita tidak harus membeli hardware baru yang lebih canggih dan lebih mahal untuk menangani lonjakan data. Yang kedua, menyimpan banyak data tanpa mengorbankan performa. Pada NoSQL ini, kita tidak memerlukan kita bisa menyimpan banyak data tanpa mengorbankan performa karena kemudahan untuk melakukan scale out kapan saja. Yang ketiga, fleksibilitas tinggi. NoSQL ini mendukung beberapa jenis database. Bahkan NoSQL juga mampu menyimpan data unstructured, semi-structured, dan struktur. Artinya kita lebih leluasa dalam mengelola database. Yang keempat, lebih ramah untuk developer. Karena pada NoSQL ini kita tidak perlu menulis query SQL yang semakin kompleks seiring bertambahnya data. Kemudian data dalam NoSQL bisa berbentuk JSON atau XML. Lalu kita juga bisa menampilkan data dengan cepat tanpa harus membuat skema terus-menerus. Dan juga database NoSQL ini bersifat open source dan gratis. Next. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Anda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip dari base. Base merupakan pemrosesan basis data yang erat dengan basis data NoSQL, seperti data lake. Peningkatan jumlah volume dan variabilitas data menurut Dama Dembok mendorong filosofi base. Popularitasnya meningkat pada tahun 2008. Base memberikan jaminan yang lebih sedikit daripada ACID, tetapi skalanya yang sangat baik dan bereaksi dengan baik terhadap perubahan data yang cepat. Konstruksi base memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah basically available, di mana sistem dijamin akan tersedia jika terjadi kegagalan. Database NoSQL model base akan memastikan ketersediaan data dengan menyebarkan dan mereplikasi di seluruh node cluster database. Selanjutnya adalah soft state, di mana keadaan data dapat berubah tanpa interaksi aplikasi karena konsistensi akhirnya. Model base terputus dengan konsep database yang mewajibkan konsistensinya sendiri, mendelegasikan tanggung jawab itu kepada developer. Selanjutnya adalah eventual konsistensi. Sistem akan konsisten setelah input dari aplikasi. Data akan direplikasi ke node yang berbeda dan pada akhirnya akan mencapai keadaan yang konsisten. Tetapi konsistensi tidak dijamin pada tingkat transaksi. Contoh kasus penggunaan model base adalah pada saat model berbasis nilai untuk organisasi kesehatan dari sumber informasi yang berbeda, lalu aplikasi keranjang belanja di situs web, pemantauan keamanan jaringan dan infrastruktur IT, mengelola dan menggunakan kembali konten dokumen. Di dalam bisnis, kita dapat menggunakan tipe basis database untuk menggunakan arsitektur berorientasi objek cloud native, memproses data yang tidak terstruktur dalam jumlah besar dan sangat cepat, mendukung penelitian data, menemukan pola, mendapatkan wawasan bisnis, dan mengelola data dari sumber IoT.
Lanjut. Hmm. Base versus ACID. Kepopuleran database NoSQL yang semakin meningkat menawarkan fleksibilitas dan fluiditas dalam memanipulasi data dengan mudah. Dan sebagai hasilnya, model database baru sedang dikembangkan yang mencerminkan karakteristik ini. Akronim BASE sedikit lebih membingungkan daripada ACID, tetapi bagaimanapun juga kata-kata di baliknya menunjukkan bagaimana model BASE berbeda. Akronim BASE telah disebutkan pada slide sebelumnya. Sementara model ACID adalah kumpulan dari operasi yang membentuk unit kerja logis yang disebut transaksi. Sistem basis data harus memastikan eksekusi transaksi yang tepat, dan model transaksi basis data ACID memastikan bahwa transaksi yang dilakukan selalu konsisten. Untuk menjelaskan ACID secara lebih detail, kita harus memahami dengan menguraikan kata dari ACID. Yang pertama adalah A untuk atomicity. Maksudnya adalah seluruh transaksi terjadi sekaligus atau tidak terjadi sama sekali. Tidak ada jalan tengah, yaitu transaksi yang terjadi sebagian. Setiap transaksi dianggap sebagai satu unit dan berjalan sampai selesai atau tidak dieksekusi sama sekali. Ini melibatkan dua operasi berikut. Yang pertama adalah abort. Jika transaksi dibatalkan, perubahan yang dibuat pada database tidak akan terlihat. Lalu yang kedua adalah commit. Jika transaksi dilakukan, perubahan yang dibuat akan terlihat. Selanjutnya adalah konsistensi. Artinya, batasan integritas harus dijaga agar database konsisten sebelum dan sesudah transaksi. Ini mengacu pada kebenaran database. Selanjutnya adalah isolation. Properti ini memastikan bahwa beberapa dari transaksi dapat terjadi secara bersamaan tanpa menyebabkan inkonsistensi status database. Transaksi terjadi secara independen tanpa gangguan. Perubahan yang terjadi di dalam transaksi tertentu tidak akan terlihat oleh transaksi yang lain sampai perubahan tertentu dalam transaksi tersebut ditulis ke dalam memori atau telah dilakukan. Yang keempat adalah durability. Properti ini memastikan bahwa setelah transaksi selesai dieksekusi, pembaruan dan modifikasi database disimpan dan ditulis ke dalam disk dan tetap ada bahkan jika terjadi kegagalan sistem. Pembaruan ini sekarang menjadi permanen dan disimpan ke dalam memori non-volatile. Efek dari transaksi dengan demikian tidak akan pernah hilang. Secara umum, perbedaan antara base dan ACID terdapat dalam tabel berikut. Lanjut. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh Faris. Baik, selanjutnya jenis-jenis NoSQL. Yang pertama ada key value. Jenis database ini menyimpan database dalam pasangan key atau value yang berbentuk tabel hash yang simpel, sehingga cocok digunakan jika kita ingin menyimpan banyak data tanpa menggunakan query yang rumit. Contoh database key value yaitu Redis, DynamoDB, dan RIA. Yang kedua, column base. Column base merupakan jenis database NoSQL yang menyimpan data dalam bentuk kolom. Kelebihan utama jenis ini yaitu fleksibilitas kolomnya. Karena setiap kolom tidak terikat dengan kolom lainnya, sehingga kita bebas mengubah kolom apapun tanpa mempengaruhi kolom yang lainnya. Contohnya yaitu HBase, Cassandra, dan Papertable. Yang ketiga, document oriented. Jenis database ini menggunakan data yang berisi sepasang key dan value yang disimpan di dokumen dengan format JSON atau XML. Nah, value di sini bisa saja berupa string, integer, boolean, array, hingga objek. Beberapa contoh database document oriented yaitu Amazon SimpleDB, MongoDB, dan CouchDB. Nah, yang terakhir jenis NoSQL yaitu graph base. Graph base adalah jenis database NoSQL yang berfokus untuk menyimpan hubungan antar entitas. Entitas tersebut disimpan dalam bentuk node, sehingga hubungan antar entitasnya disebut sebagai edge. Graph base ini sangat cocok dipakai jika kita ingin menemukan pola yang saling berhubungan dalam data. Maka dari itu, jenis database ini umumnya digunakan untuk
media sosial, mendeteksi penipuan, dan juga data spasial. Contoh jenis database graph-based yaitu Neo4j, Janus Graph, dan Infinite Graph. Next. Selanjutnya, instalasi dan contoh CRUD pada CouchDB yang akan dipraktekkan oleh Fikri Paujansari. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang instalasi CouchDB. Pertama, pergi ke link CouchDB ya ini, terus sesuaikan sama OS. Karena saya pakai Windows 64 bit, maka saya pakai download yang versi Windows 64 bit. Setelah di-download, pergi ke file Explorer, kemudian ini sudah di-download, klik 2 kali. Di sini seperti instalasi biasa, kita klik next. Ininya checklist. Ini default saja. Ini checklist juga untuk service. Kemudian ini supaya mudah cepat, maka di sini saya akun name-nya admin dan password-nya admin. Jangan lupa ini validate credential. Kemudian ini ke cookie value, ini biar cepat random saja. Terus validate cookie. Kemudian install, kita tunggu sampai instalasi selesai. Baik, sudah selesai, klik finish. Untuk langsung ke TV ada dua. Pertama, saya coba dulu versi GUI-nya atau graphic user interface. Caranya juga ada dua, bisa ke sini. Terus ini ada website, klik. Atau ketik URL ini di browser. Ini username dan password sesuai yang tadi diinstal. Saya ini admin, ini juga admin. Login. Ini sudah ada, sudah masuk. Di sini tinggal pilih database-nya. Karena saya mau menjelaskan lagi, maka saya hapus semuanya. Baik, untuk membuat database ini ada create database. Terus database-nya apa? Misalkan di sini test database, test CRUD. Misalkan tidak ada spasi, ini versionet tidak perlu karena kita melakukan CRUD sederhana. Langsung klik tombol create. Maka di sini berhasil. Untuk membuat dokumen, di sini klik tombol create dokumen. Ini ID biarkan saja, tapi kalau buat sendiri bisa saja dengan cara membuat UID generator. Itu banyak di Python ada, di PowerShell juga ada. Tapi ini terbuat sendiri oleh CouchDB. Misalkan di sini key-nya nama, misalkan admin. Terus umur misalkan 20. Setelah selesai, maka klik tombol create dokumen. Maka di sini sudah ada hasilnya. Untuk melihatnya, klik dokumen yang ingin lihat detail, maka sudah ada ini. Di sini ID untuk mengidentifikasi tiap dokumen. Ini key rep ini digunakan supaya
digunakan untuk update. Ini tadi key yang sudah dibuat. Baik, selanjutnya untuk melakukan update, klik dokumen yang ingin diupdate, misalkan ini yang tadi. Terus ini misalnya jadi 25, ininya jadi developer. Terus kita tambah lagi misalnya is mahasiswa dengan value true. Maka di sini save change, kita lihat lagi sudah berubah. Untuk melakukan delete dokumen di sini klik ini checkbox dokumen, terus ini ikon sampah, klik di sini ada tulisan ayo delete this doc. Sebelum ke sana saya mau menjelaskan dulu di sini COSDB bisa dilihat dalam bentuk format data dan juga JSON. Baik, saya akan menghapus. Di sini untuk meyakinkan kalau untuk menghapus klik OK, kalau batal tidak, cancel. Di sini klik OK, maka dokumen terhapus. Baik, di sini saya mencoba nambah data lagi 2. Di sini saya akan mencoba run a query with Mongo. Run query with Mongo ini bertujuan untuk menyeleksi database, menyeleksi dokumen yang ada pada database. Misalkan ini limit dipakai untuk misalkan vektor ini dipakai sebentar. Misalkan ini ID vektor ini untuk menyeleksinya, misalkan ini getting untuk grade. Grade 0 berarti ini harus lebih dari 0. Misalkan ini EQ yang nama di admin. Ini artinya menyeleksi key nama dengan nama harus sama dengan admin. Kita run. Maaf, terjadi kesalahan. Terjadi kesalahan, ini ada huruf besar, tadi harusnya huruf besar, maka ini sudah ada. Misalnya kita di admin. Ini salah satu Mongo query, di sini juga bisa melimit. Jadinya 2, misalnya kita limit jadi 1. Misalkan ini yang field ini untuk menyeleksi key apa saja yang harus ditampilkan. Misalkan ini hanya menampilkan nama saja, dijalankan maka nama saja. Kalau umur maka umur saja, atau keduanya, nama dan umur. Maka sudah ada tanpa ID. Selanjutnya misalkan limit. Limit ini untuk membatasi. Limit ini untuk digunakan untuk membatasi tadinya 2 jadi 1. Bisa dilihat. Mungkin untuk itu untuk run query. Selanjutnya saya mencoba
CRUD dengan HTTP API. Yang HTTP API bisa menggunakan CMD, misalkan bisa dengan CMD, bisa juga dengan menggunakan Postman. Karena CMD terbacanya susah, maka di sini kelompok kami memutuskan untuk pakai CMD, pakai Postman. Di sini untuk mendapatkan semua database, di sini URL-nya admin ini username sama password, terus ini portnya, terus di akhirnya LDBs. Jalankan, maka ini akan mengirimkan respon test CRUD sesuai dengan ini yang ada hanya test CRUD. Untuk membuat database di sini ketikkan URL seperti tadi, tapi dengan akhir database yang ingin dibuat. Misalkan di sini saya membuat database test API dengan metode put. Saya send. Di sini ada tulisan OK true, maka database berhasil dibuat. Kita lihat lagi, refresh. Sudah ada. Kemudian untuk menambahkan dokumen dengan cara API, metodenya post dengan URL seperti demikian, yang seperti yang tadi. Ini database yang ingin dipilih. Kemudian kirim juga body. Body ini bentuknya JSON. Ini terserah mau fieldnya bagaimana. Kita coba send. Ini ada tulisan OK true. Di sini kita tidak perlu membuat ID, dan juga ref ini sudah otomatis oleh CouchDB. Ya, bisa lihat yang test API sesuai dengan yang tadi dibuat. Kemudian untuk mendapatkan detail dokumen, ini tuh untuk mendapatkan semua data dokumen itu, ini URL tadi, database yang dipilih, kemudian all docs. Kita send. Maka di sini ada jumlahnya itu. Tadi 1 sudah dikirim. Untuk mendapatkan detail dokumen, maka kita harus kirimkan juga dengan ID. Caranya itu ini ke CouchDB, database yang dipilih, kemudian ID. Saya send, maka sudah dapat detailnya. Untuk mengupdate dokumen, caranya yaitu dengan metode put, kemudian kirim ke link demikian dengan ID yang ingin diupdate. Misalkan ini mengubah nama, umur, dan juga menambah key is mahasiswa menjadi true. Caranya itu mengirimkan nama ya ini yang ingin diubah, dan juga mengirimkan ref. Ref ini harus sesuai dengan yang ini di sini. Kita kirim. Kirim. Terjadi kesalahan, ini ID-nya tidak sesuai. Coba lagi, send. Kalau berhasil akan demikian. Ini ref-nya akan meningkat terus, tadinya 1 jadi 2, 3, sedemikian. Coba lagi, get detail dokumen. Maka ini sudah berubah. Untuk mendelete ini metode HTTP request-nya yaitu delete dengan link demikian.
kemudian database yang dipilih, kemudian ID ID eh, ID ID dokumen, dan juga ini mengirimkan juga rep key tadi. Tadi ID-nya ini ganti, dan juga ini mengirimkan juga rep coba maka akan ada mendapat respon seperti ini. Kita coba get all dokumen lagi, maka kosong. Mungkin demikian dari saya. Saya lanjutkan ke Paris Sidki. Jadi begitu ya terkait NoSQL dan database yang kelompok kami tunjukkan yaitu CouchDB. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila mana terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.